Salam, damai di hati. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya, selamat baku dapat kembali dengan Encik Ripka yang saat ini sangat senang boleh bertemu kembali dengan adik-adik dalam perjumpaan yang indah di mana kita sama-sama akan belajar tentang firman Tuhan di pelajaran yang ke-37 di Bina Anak. Ya, akan belajar bersama-sama dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami semua sehingga kami masih boleh ada saat ini. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dan biarlah Tuhan Yesus akan menolong kami untuk selalu menjadi anak-anak yang setia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu pun akan menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman sehingga kami pun boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47. Firman Tuhan diberi judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan, dan dikatakan berbahagia adalah kita sekalian yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, masih ingatkah cerita minggu lalu yang mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah anak yang istimewa di dalam gereja? Kenapa? Karena walaupun kita masih kecil, tetapi kita sangat berharga di mata Tuhan, sehingga kita pun boleh menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Di dalam pelayanan kita, ya walaupun kita masih kecil, kita boleh membantu pelayanan dengan membantu pekerjaan di dalam rumah Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang salah satu cerita yang sangat luar biasa yang mengajarkan buat kita semua bagaimana orang boleh menjadi berkat, di mana kita boleh menjadi anak-anak yang luar biasa. Ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar dan mencontohi satu jemaat yang sangat luar biasa yang diberkati di dalam cerita Alkitab saat ini, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, di mana jemaat ini ketika mereka menerima ajaran dari Tuhan, ajaran dari para rasul tentang Tuhan Yesus, mereka pun menjadi percaya. Dan bukan sedikit tetapi banyak adik-adik, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika para rasul menyampaikan, memberitakan Injil, yaitu tentang Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ini adalah sebagai juru selamat kita. Dia rela mengorbankan nyawanya. Dia mati di kayu salib. Dia dikuburkan.
ya, dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga. Dan dia berjanji bahwa ketika dia naik ke surga, dia tidak akan membiarkan orang-orang yang percaya hidup sendirian, terutama para rasul ya. Adik-adik, Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong kepada murid-muridnya untuk mereka pakai menjadi berkat, untuk mereka pakai dapat memberitakan Injil tentang siapa itu Tuhan Yesus. Dan benar adik-adik, Tuhan menepati janjinya dan mereka mendapatkan Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus ini membuat mereka menjadi berani. Para rasul boleh menjadi berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul, banyak orang yang menjadi percaya. Mereka memberi diri, mereka dibaptis, ya. Dan itulah timbul jemaat mula-mula yang di dalamnya boleh menjadi berkat, ya. Mereka adalah sekelompok orang-orang yang sangat luar biasa adik-adik. Mereka hidup dengan penuh kasih. Mereka adalah para pengikut Yesus yang baru menerima ajaran dari Tuhan, ya. Ajaran yang membuat mereka percaya bahwa benar-benar Tuhan itu adalah kasih. Sehingga mereka, orang-orang yang percaya ini, mereka selalu berkumpul, bertekun dalam segala hal. Mereka berdoa, bahkan mereka selalu berbagi. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap hari ya, ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini ketika mereka baru percaya, mereka sangat bersuka cita. Ya, Roh Kudus menggerakkan hati mereka. Luar biasa ini Roh Kudus adik-adik, ya. Sangat luar biasa. Dan Roh Kudus ini adalah Tuhan Yesus, ya. Ada pribadi Tuhan Yesus yang menolong torang, ya. Dia tidak akan pernah membiarkan torang sendirian. Dan Roh Kudus inilah yang menolong orang-orang yang percaya pada waktu itu untuk selalu berada di dalam kasih Tuhan. Mereka selalu berkumpul di dalam pengajaran kasih Tuhan. Dorang rajin jaga datang beribadah di gereja adik-adik. Karena dorang rindu untuk mau dengar Tuhan, mau dengar firman Tuhan. Karena mereka percaya firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada mereka. Nah, luar biasa. Dorang selalu rajin pergi beribadah di rumah-rumah, ya. Dan kalau di rumah-rumah, mereka pun beribadah. Mereka saling berbagi, mereka saling topang-menopang dalam doa. Nah, sehingga terjadi pada waktu itu di jemaat pada waktu itu ada salah seorang ibu, ya, bersama dengan anaknya. Ya, ketika mereka ada di dalam persekutuan yang indah, mereka merasakan sukacita bersama dengan orang-orang percaya. DP Mama Iko langsung bilang, "Adek, torang dua hari ini mau pergi di ibadah. Mau pergi ibadah Pak Ibu di seberang jalan sana. Tapi torang dua mau memasak lebih agar supaya torang boleh makan bersama." Nah, ini ibu ini ada ajarkan bagaimana torang berbagi kasih kepada orang lain. Dia ajarkan kepada anaknya. Dan anaknya ini pun mengikuti. Wah, luar biasa. Ternyata sangat luar biasa ketika hidup dalam kasih. Karena ketika ada kasih di sana ada damai sejahtera adik-adik. Dan di satu tempat juga ada orang kaya. Di sana ada seorang yang sangat kaya. Ya, di sana ketika dia melihat kebutuhan-kebutuhan orang yang tidak mampu, dia pun ingin berbagi sehingga apa yang dia miliki, apa yang ada dalam kelebihannya, dia jual. Dia jual dan hasilnya dia bawa kepada rasul-rasul untuk apa? Dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, luar biasa. Ketika orang-orang yang sudah merasakan, sudah mendengarkan ini pengajaran tentang firman Tuhan, ya, mereka merasa diberkati. Dan ketika mereka diberkati, mereka boleh lakukan itu. Jadi ketika firman Tuhan, ketika didengar, simpan dalam hati, bukan hanya di dalam hati, tetapi orang harus lakukan. Sama seperti jemaat mula-mula pada waktu itu. Ketika mereka sudah mendengar tentang firman Tuhan, mereka sudah menerima itu pengajaran,
dari rasul-rasul tentang siapa itu Tuhan Yesus, mereka praktekkan bagaimana mereka berbagi kasih, ya. Dan bagaimana mereka harus terapkan dalam hidup di dalam rumah tangga mereka, dalam hidup sebagai orang tua, sebagai anak-anak, ya, di mana mereka harus mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jemaat pada waktu itu mereka selalu bertekun. Mereka hari-hari lakukan. Berarti kalau bertekun adik-adik, mereka lakukan terus-menerus dengan sukacita. Mereka berkumpul dalam satu persekutuan yang indah. Mereka pergi ke gereja, mereka beribadah, membaca firman Tuhan, saling topang-menopang dalam doa, dan juga mereka saling berbagi kasih. Bahkan bukan cuma di gereja, adik-adik mereka belajar tentang firman Tuhan. Mereka mengunjungi rumah tetangga-tetangga mereka. Jadi bukan hanya satu rumah, tetapi dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Mereka mendoakan, ya, mereka mendoakan, dan juga di situ orang boleh belajar lagi tentang firman Tuhan. Mereka selalu bertekun terus-menerus. Dan itu menjadi kebiasaan mereka. Nah, hal ini pun menjadi kebiasaan Torah. Karena firman Tuhan ini adik-adik bukan diajarkan hanya kepada jemaat mula-mula. Tetapi pada kita sampai saat ini. Kita boleh menjadi contoh dan teladan. Untuk apa? Menjadi berkat. Lewat kebiasaan kita walaupun torang di rumah adik-adik. Torang berdoa. Beribadah kepada Tuhan. Supaya mama dapat lihat. Aduh, kita pe anak Kang. Dia rajin baca firman Tuhan dan dia boleh belajar bagaimana menjadi anak Tuhan, rajin berdoa dan menjadi berkat. Contoh kecil saja kalau rupa orang belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang kasih, di mana orang akan melihat teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan. Kalau ada teman-teman kita yang sakit, orang datangi mereka, panggil teman-teman yang lain, mari berdoa, ya. Di sana orang boleh bawa apa yang boleh orang bantu kepada teman kita yang membutuhkan pertolongan. Ada yang sakit orang doakan, ada yang kekurangan orang bantu. Ya adik-adik, walaupun dalam hal kecil, tetapi Tuhan tahu orang ketulusan. Orang belajar dari jemaat mula-mula di mana mereka menjadi contoh buat orang saat ini. Bahwa ketika mendengarkan firman Tuhan, menerima ajaran tentang firman Tuhan, ajaran bagaimana kasih Tuhan, mereka boleh menjadi berkat. Dan Roh Kudus yang menolong mereka. Dan setiap hari ketika mereka boleh menjadi berkat, maka banyak orang yang akan menjadi percaya kepada Tuhan lewat apa? Lewat tindakan, tutur kata, dan pikiran kita. Ya, walaupun orang nyandak mau bilang, bertobatlah. Tidak, tetapi dengan tingkah laku kita, kehidupan kita yang boleh orang persembahkan buat Tuhan, itu pun boleh menjadi berkat buat banyak orang, banyak teman-teman yang akan menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jadilah anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan. Anak-anak yang selalu berbagi kasih, anak-anak yang selalu rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman. Adik-adik, ketika orang boleh menjadi berkat, maka orang boleh persembahkan itu kepada Tuhan. Jadi adalah anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang tidak sombong, anak-anak yang selalu disayang oleh semua orang karena torang berbuat baik. Firman Tuhan memberkati torang semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah diberkati. Biarlah firman Tuhan ini akan selalu menolong kami menjadi anak-anak yang selalu setia, bertekun dalam segala hal, bertekun membaca firman Tuhan, bertekun dalam berdoa, berkumpul bersama-sama dengan teman-teman, berkumpul dengan orang tua, mama dan papa, untuk kami beribadah, memuji dan memuliakan
Engkau. Bahkan kami akan selalu rindu untuk berbagi kasih, karena itulah yang Engkau kehendaki. Dan biarlah Tuhan yang menolong kami untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang selalu rindu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom. Damai di hati. Sampai kita bertemu kembali.